Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, umat-umat ketebusan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya akan membacakan Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan saat ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Apa yang dimaksud dengan kebenaran ini? Dalam ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Ada banyak orang-orang percaya berubah kasihnya kepada Tuhan oleh karena keinginan-keinginan dunia ini, oleh karena apa yang dicari oleh kebanyakan orang di dunia ini. Ada banyak orang mencari penghargaan, penghormatan supaya hidupnya sejahtera dengan berbagai hal yang dilakukannya, sehingga berubah kasih dan setianya kepada Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, justru waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan penuh kesetiaan, maka itu membawa kita kepada jaminan kehidupan yang jauh dari apa yang bisa dilakukan oleh dunia ini, bahkan oleh orang-orang yang mencari segala sesuatunya dengan segala kemampuannya. Tapi itu tidak sebanding dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan penuh kesetiaan. Itu sebabnya firman Allah katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Kasih dan setia itu dikatakan kita kalungkan, selalu terikat, menyatu. Baik firman Allah katakan di leher kita, dan kita tuliskan, termeterai di lauh hati kita, menjadi suatu kehidupan yang sesungguhnya hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan dengan penuh kesetiaan. Karena jelas firman Allah katakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara perintah Tuhan, yaitu senantiasa mengasihi Tuhan dengan penuh kesetiaan, maka jelas firman Allah katakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Artinya apa? Diberikan Tuhan umur yang panjang, tapi bukan hanya sekedar umurnya panjang,
Tetapi dikatakan lanjut usia. Artinya apa? Benar-benar menikmati kehidupan. Menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Dipuaskan hidup. Ada banyak orang umur panjang tapi mengalami kesusahan. Tidak menikmati hidup sehingga ada banyak orang berputus asa. Meminta supaya dia cepat dipanggil Tuhan. Karena tidak menikmati hidup. Tetapi yang dimaksud di sini, panjang umur dan lanjut usia, diberi umur panjang tapi dia menikmati kehidupan yang sejahtera di sepanjang hidupnya. Sekalipun usia lanjut, tapi dia menikmati kesukaan. Dan sejahtera, dikatakan firman Allah. Sejahtera. Di dalam setiap kehidupan itu. Hidupnya dalam segala hal. Dilaluinya, dinikmatinya. Bahkan dia mampu melewati semua, mengatasi semua, sehingga firman Allah katakan dia sejahtera, semua terkendali. Dan yang kedua firman Allah katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan penghargaan. Ada banyak orang berusaha, berjuang dengan segenap kekuatannya, dengan segala potensi yang dimilikinya, supaya dia mendapat penghargaan dari dunia ini, mendapat penghargaan dari orang-orang yang dipandang hebat. Tetapi justru orang percaya dikatakan, waktu kita mengasihi Tuhan dengan penuh kesetiaan, justru firman Tuhan katakan, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan penghargaan. Tuhan memberikan penghargaan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dia dengan penuh kesetiaan. Dan otomatis Tuhan berkuasa untuk menggerakkan manusia, orang-orang di sekitar kita, bahkan dimanapun, untuk memberikan penghargaan kepada kita. Karena semua ada di dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya untuk menunjukkan kasih dan setia kita itu kepada Tuhan. Firman Allah katakan dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Yang kedua dikatakan, akui dia dalam segala lakumu. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita harus mengakui semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat dan mampu, tapi karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Dan yang ketujuh dikatakan, yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini sudah memiliki kemampuan, kecakapan, bijaksana. Tapi marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan, karena Dia sumber hikmat, sumber pengetahuan dalam hidup kita. Sehingga senantiasa kita mencari Tuhan, supaya hikmat, kemampuan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan katakan, maka itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita akan mengalami kekuatan, tubuh yang kuat, tubuh yang keberkatan di dalam Tuhan.
Itu sebabnya pagi hari ini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Sekalipun kita begitu banyak hal yang harus kita jalani dalam hidup ini. Ada banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Ada banyak tantangan. Tapi biarlah yang terutama, kasihi Tuhan alam yang sudah menebus kita, itu Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh kesetiaan. Maka panjang umur dan lanjut usia, sejahtera akan diberikan, dilimpahkan kepada kita. Dan kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami sudah menerima firman-Mu, supaya jangan kami meninggalkan kasih setia kami kepada Tuhan. Dan biarlah itu senantiasa melekat, bahkan termeterai dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya, maka Tuhan akan senantiasa melimpahkan berkat-berkat Allah yang ajaib. Umur panjang, lanjut usia, sejahtera, penghargaan dari Tuhan dan dari manusia akan kami terima. Karena itulah kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya saat pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan menolong semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Saat pagi hari tumpangkan tamu yang penuh kuasa. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat Allah yang ajaib. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, perlindungan, berkat kesehatan yang sempurna. Berkat Allah, berkat kemurahan yang melimpah di dalam nama Yesus Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.